Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Andika dengan NPM 1921 020346. Saya di sini akan menjelaskan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Define law and man-made law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai define law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni, bersifat top-down, dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang telah kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan demokrasi negara Islam. Sifat demokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inherent memiliki karakter supranatural yang luar biasa. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegakkan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Qaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah SWT, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah SWT lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan hambanya. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia, man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah hukum dalam pandangan pemikiran muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai aplikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat berasal dari tradisi lama. Hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis dan dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan membangun hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam dan Barat Belanda menjadi bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam membangun hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri. Yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejarah mungkin berbentuk tulis dan interunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, dan rasionalitas kaidah dan nilai. Dan yang kelima yaitu responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Selanjutnya, perkembangan hukum Islam Indonesia. Sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memiliki. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum atau menjalankannya. Baik, mungkin cukup
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.